Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Anda berada. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ke-9. Mazmur 32 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan tema yang saya angkat pada hari ini adalah mengendalikan dan mengajar kehendak Tuhan kepada semua orang. Sekali lagi, mengendalikan dan mengajarkan kehendak Tuhan kepada semua orang. Begini pemberitaan firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Sampai sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita ini mau mengajarkan pertama-tama. Yang pertama adalah tentang mengajarkan, tentang mengendalikan dulu. Dari apa yang saya katakan tadi, mengendalikan memiliki suatu kata yang singkat, itu adalah kendali, atau mengendalikan dengan kata lain adalah memegang kendali. Di dunia ini kita tahu pasti yang memegang kendali adalah Tuhan. Nah, tetapi apa bedanya sih pengendalian yang diberikan oleh Tuhan dengan apa yang dikendalikan oleh manusia? Misalnya begini, di perkantoran, siapa yang mengendalikan? Ya pasti direktur. Direktur tugasnya adalah mengendalikan atau memberikan pengajaran kepada karyawannya untuk bisa melakukan seperti ini, mengerjakan ini. Jadi dia memiliki kekuasaan untuk mengendalikan karyawannya sendiri. Tetapi dalam pengendalian yang dia berikan tidak boleh semena-mena untuk memberikannya secara paksaan, begitu. Sehingga dia harus memikirkan, ketika dia memberikan pengendalian kepada karyawannya, dia harus memikirkan jangan terlalu berat, tetapi sebisa mungkin atau sesuai dengan bidang apa yang dikendalikan atau dikerjakan oleh karyawannya tersebut. Nah, begitu juga seperti kehidupan ini, saudara seiman. Tuhan mengendalikan dunia ini agar setiap manusia mampu hidup, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Tuhan memegang kendali agar setiap manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Makanya kan seperti diibaratkan seperti di ayat 9 dikatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Nah, kita tahu kan banyak ya, di tempat kota-kota wisata banyak pasti menawarkan ada yang namanya delman yang dibawakan oleh kuda, terus sepeda apa namanya, kayak ya sepeda begitu, terus motor listrik dan sebagainya. Nah, tetapi kita berpacu kepada kuda. Kuda adalah hewan yang kalau di tempat-tempat wisata kan dia kalau mau dikendalikan harus pakai tali dulu baru dia mau jalan. Kalau dia tidak begitu, dia tidak mau berjalan. Kenapa demikian? Karena ketika orang atau orang yang mengendalikan tersebut memukul tali les itu yang disebutkan tadi kepada kuda tersebut, maka dia akan menuruti apa yang ada di belakangnya, begitu. Karena kan pengendali dari kuda itu kan ada di belakang. Nah, jadi kayak seperti tok gitu dibaskan kepada tubuhnya, maka dia akan disuruh berjalan. Tapi ketika tidak ada tidak ada pengendalian yang dilakukan oleh seorang pengendali pada kudanya, maka kuda itu tidak akan berjalan. Nah, sama seperti ketika kita marah nih. Jadi kendali emosi kita itu nggak bisa dikendalikan. Salah satunya untuk mengendalikan emosi kita yaitu adalah dengan bersabar.
dengan kemudian ya jangan emosi berlebihan. Nah, sama seperti kuda tadi, ketika dia marah, kita harus mengendalikannya dengan cara melibaskan tali les tersebut. Begitulah dengan manusia. Ketika kita mau mengendalikan emosi, ketika kita sudah marah berlebihan, kan kita tidak tahu lagi mau bagaimana mengendalikan emosi kita, karena kita sudah karena emosi kita sudah memuncak dan mengendalikannya itu susah. Nah, oleh sebab itu, kehendak Tuhan dalam pengendalian ini mau mengajarkan kepada kita. Kan di ayat 8 dikatakan bahwasanya, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan memiliki banyak sekali, memiliki 12 murid, dan juga ada yang Rasul Paulus dan sebagainya. Nah, sebagai contoh, ketika Tuhan memilih dan mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, Tuhan kan menghendaki supaya Nabi Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe. Aku melihat di kota Niniwe itu telah terjadi yang namanya ada hal-hal negatif seperti peperangan, pencabulan, pemerkosaan terhadap perempuan, dan tidak ada kesetaraan pada perempuan, dan mereka tidak mau mendengarkan perkataanku. Sehingga Nabi Yunus, pergilah ke kota Niniwe, aku mengutus engkau dan menunjukkan jalan bahwasanya engkau harus pergi ke sana dan berikan pengajaran atau hukuman kepada mereka, karena Tuhan sudah murka kepada mereka, karena mereka telah melakukan kejahatan kepada Tuhan, dosa kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kan ketika Nabi Yunus pergi ke sana, kan dia awalnya kan nggak menuruti perkataan Tuhan. Dia tidak mendengarkan kehendak Tuhan. Dia justru pergi ke kota lain, dan pada akhirnya kehendak Tuhan terjadi. Dia malah dimakan oleh paus besar, dan di dalam perut ikan paus itu dia selama 3 hari 3 malam. Dan dia ketika itu di perut ikan tersebut, dia mengakui bahwasanya kehendak Tuhan itu sangatlah luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah kesalahan anakmu ini, ampunilah kesalahan dosa dan hambamu ini. Hamba yakin bahwasanya Tuhan akan melepaskan hamba dari perut ikan paus ini. Nah, setelah 3 hari kemudian kan kehendak Tuhan lagi terjadi. Paus yang besar itu tadi disuruh Tuhan oleh Tuhan, paus, muntahkanlah Nabi Yunus yang ada di dalam itu. Dia sudah bertobat, dia sudah mau melakukan tugasnya sesuai dengan kehendakku sendiri. Sehingga ketika ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus menjalankan apa yang dinasihatkan dan apa yang ditugaskannya untuk menuju jalan kepada kota Niniwe, agar supaya kota Niniwe masyarakatnya cepat bertobat sebelum murka Allah datang atas kepada dirinya sendiri. Nah, pembelajaran pada kita hari ini mau menegaskan bahwasanya terapkanlah pengajaran kehendak Tuhan dalam diri kita. Janganlah kita bebal seperti kuda yang ketika garang dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Hanya bisa mengendalikannya dirinya adalah dengan cara ketika yang pengendalinya itu atau orang yang mempunyai kuda tersebut melibasnya dengan tali les, dan kuda itu tersebut tidak garang lagi. Makanya kan di dunia teknologi sekarang manusia tidak ada lagi, robot lah yang mengendalikan sekarang. Teknologi yang menginvasi dunia ini, tidak lagi manusia, sehingga manusia menjadi terpicu, memicu dirinya untuk supaya teknologi inilah yang mengendalikan dirinya. Sehingga yang tadinya manusia mengendalikan teknologi, tetapi teknologi lah yang mengendalikan dirinya sendiri, dan tidak ada pengajaran akan hal-hal yang positif terhadap dirinya. Oleh sebab itu, pesan pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mau mengajarkan kepada kita agar tetap hiduplah dalam pengendalian Tuhan. Hiduplah di dalam pengajaran Tuhan, senantiasalah hidup di dalam Tuhan. Tuhan mau kita dikendalikan oleh Tuhan saja, bukan manusia lain. Kita boleh karena kan manusia sejatinya kan harus hidup berdampingan dengan orang lain, tetapi jangan sampai manusia lain mengendalikan dirimu sehingga engkau terjatuh dan tidak ada penguasaan diri, agar supaya kamu tidak melawannya. Oleh sebab itu, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari keadilan atau pengendalian Tuhan.
bisa kita terapkan dalam diri kita, sehingga Tuhan mampu selalu mengendalikan hidup kita untuk berjalan ke kehidupan yang nyata, yang baik, yang tadinya kita dari kegelapan ditarik keluar untuk menjadi seorang yang percaya akan kuasa Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sama-samalah kita mempraktekkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah hidup kita terus dikendalikan oleh Tuhan dan bukan orang lain. Dan belajarlah akan kehidupan kita dari pemberitaan firman Tuhan, dan tetap terus memberikan kasih kepada sesama kita, sesama manusia, memberikan tolong-menolong, kasih sayang, dan mau saling melayani satu sama lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.